Pada hari ini saya lanjutkan lagi dengan namun, Wu Huan kembali normal setelah kejutan singkat, dan kemudian dia juga memiliki rencana di hatinya. Karena ini masalahnya, maka dia hanya bisa menggunakan cara terkuatnya. Wu Huan percaya bahwa bahkan jika Xiao Yan ini melompat, dia tidak akan bisa melakukannya, itu tidak layak disebut bahkan di bawah serangan terkuatnya. Setelah menerima serangan menakutkan Xiao Yan, lengan Wu Huan tersentak keras, dan kemudian pedang panjang itu menunjuk secara diagonal ke langit, dan kemudian pedang panjang itu tiba-tiba menunjuk ke Xiao Yan dengan suara angin yang pecah. Energi gelap yang mengerikan tumpah ke tanah bersama udara, dan segera, pohon-pohon dan batu-batu besar di sekitarnya berubah menjadi bubuk dalam sekejap. Burung tahanan, teriakan menggelegar tiba-tiba terdengar, dan di ujung pedang panjang, dendam merah menyala seperti semburan gunung meletus, lampu merah menyala yang luar biasa, dengan suara yang sangat tajam dan menusuk, menembus ruang seperti kilat dan menembak langsung ke Xiao Yan di kejauhan. Dimanapun lampu merah menyala itu berlalu, seluruh langit sedikit bergetar, pukulan penuh seni bela diri ini sangat menakutkan. Murid hitam legam Xiao Yan hampir diselimuti cahaya pedang merah menyala yang menutupi langit dan tanah. Sebagai target utama, Xiao Yan bisa merasakan serangan yang mengerikan dan ganas yang terkandung dalam cahaya pedang merah menyala itu, namun, ini masalahnya, Xiao Yan juga memiliki keyakinan mutlak, serangan apapun harus menghilang di bawah api anehnya sendiri, seteguk udara yang sedikit panas tersedot ke dalam paru-parunya. Xiao Yan mengambil langkah lambat dan kuat ke depan di udara itu. Dia memegang penguasa kuno api abadi di tangannya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Di lengannya, biru pembuluh darah terbuka, seperti garis yang menggeliat, seperti ular. Saat berikutnya, lengan Xiao Yan bergetar, dan penguasa kuno api abadi di tangannya tiba-tiba jatuh. Dua teriakan liar tiba-tiba terdengar, dan segera, di atas penggaris yang berat, penggaris putih susu yang besar, setinggi 100 kaki, ditembakkan dengan potensi yang mengerikan seperti bambu yang patah. Saat cimang ditembakkan, ruang itu seperti danau yang dilemparkan ke dalam batu besar, dan ada fluktuasi besar. Bumi yang semula utuh, retakan selebar 100 meter, menyebar dengan cepat di sepanjang lintasan cimang. 100 zang cimang putih susu raksasa melintas dari tangan Xiao Yan seperti kilat, dan kemanapun dia pergi, energi kecil dari cahaya cimen meluap, secara langsung menyebabkan ruang di sekitarnya hancur. Di langit, cahaya pedang menyilaukan merah berapi-api berukuran 100 zang menempati setengah dari langit, dan itu juga merupakan cahaya merah putih susu 100 zang, yang menembak langsung seperti bulan sabit. Dua serangan yang sangat menakutkan akan memulai tabrakan seperti tabrakan meteorit. Di udara, cahaya penggaris putih susu dan cahaya pedang merah menyala akhirnya bertabrakan dengan keras di saat berikutnya. Namun, tabrakan di langit bukanlah ledakan mengejutkan yang bergema di langit seperti yang dibayangkan, tetapi anehnya, tidak ada suara sama sekali. Langit seperti putih susu dan merah menyala sehingga dua kelompok air dengan warna berbeda bertarung bolak-balik. Meskipun konfrontasi ini sangat sunyi dan hening, ruang menjadi sangat terdistorsi di mana dua energi menakutkan bersentuhan. Tidak nyata, perasaan yang menakutkan, di tempat yang tenang jauh di pegunungan Warcraft ini, ada suara mendesis samar yang berasal dari energi yang bertarung bolak-balik di udara. Putih susu dan merah menyala, seperti dua awan besar, menutupi langit jauh di pegunungan Warcraft. Konfrontasi yang tampaknya damai, tetapi mereka semua memegang gagasan untuk melahap pihak lain. Xiao Yan menatap dua kelompok besar energi di udara, di balik cahaya setinggi 100 kaki itu. Seluruh tubuhnya seperti pingsan, wajahnya sedikit pucat seperti kertas, dan tubuhnya goyah. Jika dia tidak menyentuh tanah dengan penggaris yang berat di tangannya, dia tidak akan bisa menstabilkan tubuhnya dan bisa hanya jatuh dari udara ke bawah. Jelas, kali ini, dia benar-benar menggunakan lapisan ketujuh untuk menghancurkan penguasa langit dan lapisan pertama, dan benar-benar memeras jejak dendam terakhir di tubuh Xiao Yan. Untungnya, Xiao Yan adalah seorang alkemis, dan begitu dia mendarat,
dia mengeluarkan beberapa pil obat dari cincin itu, dan melahapnya di bawah tatapan iri Wu Huan. Dibandingkan dengan Xiao Yan, Wu Huan tidak seberuntung itu. Dia jatuh dari udara dalam sekejap, tidak lebih baik dari Xiao Yan, tapi wajahnya sama. Pucat seperti kertas, dia menatap gugup pada energi yang dua kelompok di udara terus-menerus mengikis dan menelan satu sama lain. Mata mereka berdua saat ini semua di udara. Untuk sementara, jauh di pegunungan binatang iblis, mereka tampaknya menunggu hasil konfrontasi antara dua kelompok energi dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan. Dua penguasa putih susu bersinar dan pedang merah menyala yang terus-menerus menelan dan terjerat di langit tiba-tiba seperti air mendidih, berfluktuasi dengan hebat, dan segera kedua bola energi tiba-tiba membengkak di mata mereka berdua, melihat dua kelompok energi besar yang tiba-tiba dan anehnya membengkak. Untuk beberapa alasan, mereka berdua merasakan kegelisahan. Ketika ekspansi mencapai titik kritis tertentu, dua energi besar tiba-tiba menghentikan semua gerakan, dan kilau dalam yang aneh, seperti titik cahaya kecil, tiba-tiba muncul. Dengan munculnya kilau aneh itu, ruang tiba-tiba berfluktuasi. Xiao pukulan terkuat Yan dan Wu Huan tampaknya memiliki sedikit mutasi antara kontak dan menelan satu sama lain, dan dalam situasi ini, bahkan mereka sendiri merasa sangat bingung dan terkejut. Titik cahaya dengan cepat berkembang dalam dua kelompok energi. Pada akhirnya, titik cahaya menjadi semakin menyilaukan, dan fluktuasi ruang menjadi semakin ganas. Pada saat ini, cahaya menyilaukan bersinar dari langit. Ketika energi langit dan bumi merajalela, kelompok energi putih susu dan merah menyala akhirnya tidak tahan dengan perubahan energi. Tiba-tiba, ledakan gemuruh, membawa badai yang sangat menakutkan, datang dari udara. Itu tersapu dari tengah, badai berlalu, dan ruang terombang-ambing. Cahaya penguasa putih susu yang menakutkan dan cahaya pedang merah menyala akhirnya meledak sepenuhnya. Lingkaran riak menyebar dari tempat di mana tenda penguasa putih susu dan tenda pedang merah menyala bertemu. Pegunungan binatang yang awalnya sunyi juga terbakar pada saat ini. Raungan dan raungan langit terus-menerus datang dari segala arah. Di pegunungan binatang iblis, sosok Xiao Yan juga dengan cepat mundur. Pada saat yang sama saat dia mundur, sebuah botol giok halus muncul di tangannya. Ada beberapa pil obat yang sangat indah di dalam botol giok, dan dia dengan cepat memasukkan pil obat ke dalam tangannya. Di tengah permainan, dia berturut-turut menggunakan Buddha Furious Fire Lotus dan penguasa pemecah langit 7 lapis yang paling menakutkan, yang juga merupakan konsumsi yang cukup besar baginya, dan pada saat yang sama, dia juga menggunakan jiwanya, kekuatan untuk memadatkan. Huang Kuan Tianwu mengambil keuntungan dari Wu Huan. Ketika melawan ketidakmampuan Ciman yang menakutkan untuk merasakan situasi di sekitarnya, ia diam-diam mengerahkan dan meledakkan kekuatan sinar Baizang dari penguasa penghancur langit 7 lapis. Dalam pertempuran sengit, kemarahan Xiao Yan yang tiba-tiba menyebabkan jiwa Wu Huan diserang dengan kejam, jadi dia lamban sejenak, dan kemudian Wu Huan bisa melarikan diri dari pusat ledakan. Serangan jiwa ini salah. Pada saat ini, Wu Huan juga sepenuhnya disapu oleh Xiao Yan ke area kekuatan penghancur yang paling menakutkan. Setelah beberapa serangan Xiao Yan, bahkan orang kuat yang telah benar-benar mencapai bintang 4 Dodi, pasti akan mengalami cedera serius jika dia lengah. Xiao Yan tahu semua tentang kekuatan satu, yang secara khusus menyerang jiwa, dan yang lainnya memiliki kekuatan penghancur seperti kehancuran. Ketiganya digabungkan menjadi satu, kekuatannya sangat menakutkan. Badai itu seperti bencana alam di kehampaan, dengan liar melepaskan suhu yang mengerikan dan gelombang kejut yang menghancurkan. Kejutan semacam itu, bahkan Xiao Yan, tidak berani disentuh dengan mudah, meskipun kekuatan penguasa langit pemecah lapisan ketujuh dan teratai api kemarahan Buddha sangat kuat, kekuatan Wu Huan juga sangat tirani. Selain itu, orang ini agak aneh, saya khawatir sulit untuk membunuhnya. Sosok Xiao Yan dengan cepat mundur. Pada saat yang sama, matanya berkedip cepat, dan tepat ketika pikiran ini melintas di benak Xiao Yan, badai api besar di kejauhan bergetar hebat,
kecepatan rotasi sebenarnya secara bertahap melambat, dan kemudian, penuh dengan niat membunuh yang gila, suara raungan menderu datang dari badai api. Mendengar raungan kemarahan, hati Xiaoyan sedikit tenggelam. Dia ingin membunuh pembangkit tenaga listrik puncak Kaisar Dou Bintang 3 dengan satu pukulan. Tampaknya agak aneh. Namun, sejak promosi, dia belum bisa menstabilkan wilayahnya, jadi juga sulit untuk berurusan dengan seni bela diri.